Bismillahirrahmanirrahim. Masih dipancarluaskan dari lantai dasar Gedung Sentral Bisnis Jakarta Islamic Center, Radio JIC 107.7 FM mengudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi jelang siang untuk mitra JIC di ruang dengarnya. Lebih 10 menit lepas dari jam 10 waktu Indonesia bagian Barat. Alhamdulillahirrabbilalamin, hari ini di hari Rabu 15 September 2021 atau yang bertepatan juga dengan 7 Safar 1443 Hijriah. Alhamdulillahirrabbilalamin, program Teladan Muslimah kembali mengudara bersama Zoma dan juga Bunda Fatia. Salawat serta salam semoga tetap curah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Insya Allah mitra JC kita menjadi pribadi-pribadi yang selalu istiqomah, selalu bercermin terhadap apa yang Rasulullah ajarkan dan hikmah-hikmah yang Rasulullah sampaikan untuk kita semua, agar insya Allah menjadi hamba yang istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Doa dan harapan dari seluruh kru beserta Bunda Fatia juga untuk mitra JC di ruang dengar yang mudah-mudahan sehat selalu, bahagia selalu, dan tak lupa juga untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini mitra JC bertepatan juga dengan tema yang sangat menarik untuk dibahas karena ini berkaitan dengan keseimbangan dunia dan akhirat kita. Untuk itu Zoma mengajak mitra JC jangan lupa diklik kolom komentarnya dan diketik mitra JC gabungnya dari daerah mana saja yang ikut stay tune pada pagi jelang siang hari ini. Dan tak lupa juga jangan lupa untuk di like dan juga di share tayangan ini karena insya Allah Teladan Muslimah akan terus mengudara sampai dengan jam 11:30 waktu Indonesia bagian Barat. Nah mitra JC, nanti seperti apa bahasan kita tentang hari ini, tapi sebelumnya Bunda Fatia akan menyapa mitra terlebih dahulu. Silahkan Bunda. Ya, terima kasih Kak Zoma. Sama-sama Bun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sanurikum ayatina wa ta'rifunaha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Mitra rahimakumullah, di ruang dengarnya, mungkin di perjalanan ya, di ruang kerjanya, semoga selalu senantiasa dimuliakan, dirahmati dan diampuni oleh Allah, seiring kita tetap menjadi hambanya yang beriman bertakwa kepadanya. Kita iringi segala sesuatu tentunya dengan baca basmalah, bismillahirrahmanirrahim, sehingga kajian kita pada hari ini, interaktif kita pada hari ini akan menjadi ramai, akan berwarna dan akan bermanfaat ya Kak Zoma buat kita semua insya Allah. Dan kajian kita hari ini adalah keseimbangan ya antara kehidupan dunia dan insya Allah kehidupan akhir daripada setelah kita hidup di dunia, yaitu akhirat. Seperti itu. Baik Bunda. Hari ini kita akan bahas mitra JIC tentang bagaimana keseimbangan dunia dan akhirat kita. Seringkali kita mungkin pernah merencanakan sesuatu atau merancang sesuatu, kita punya goals, punya ukurannya, punya target-targetnya gitu ya Bun, cara-cara untuk sampai ke sana gitu. Sampai kadang kita doanya juga setelah sholat gitu Bun, kayaknya duniawi banget, pengennya ini, pengennya itu, pengen itu, padahal kita lupa ternyata ada kehidupan yang lebih kekal gitu. Nah ini gimana Bun untuk memaknai keseimbangan tersebut? Iya, dan Allah juga memberikan satu gambaran ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Tegakkanlah dalam kehidupanmu itu wazna, keseimbangan, dengan adil, bil qisti wa la tukhsirul mizan. Jangan sekali-sekali kamu mengurangi atau melebihi dari timbangan-timbangan itu. Itu bisa dimasukkan semua firman Allah itu ke dalam segala aspek dan prospek kehidupan. Bahkan alam semesta ini adalah tawazun, ya kan? Ciptaan Allah yang kita tinggal menikmatinya, tinggal hidup di dalamnya, itu semua kalau tidak dirancang dengan
kehendak Allah, dengan tawazunnya Allah ya, dengan keadilan Allah tentu tidak akan tidak akan seindah ini. Bagaimana langit itu tidak bertiang ya. Bumi ini ketika kita hidup di dalamnya rata, padahal ketika lihat dari luar bumi kita ini katanya kayak bulat telur gitu ya. Kecil. Luar biasa ya. Nah, tentu dalam kehidupan dunia kita kembali mengulang bahwa planet yang hanya ada manusia sebagai pengurus dirinya, yang mampu mengurus dirinya, yang mampu mengurus bumi ini, itu hanya di planet bumi dengan segala struktur yang ada di dalamnya gitu ya. Nah, tentu ketika Allah menciptakan langit dan bumi, menciptakan planet ini, menciptakan makhluknya, ya, menciptakan segalanya termasuk manusia sebagai khalifah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah menganjurkan atau Allah memberikan bimbingan kepada kita bahwa hidup kita pun juga harus seimbang. Keseimbangan itu adalah kita harus pahami bahwa hari ini kita berada di posisi di mana kita? Di bumi, di dunia. Ya kan? Di bumi atau di dunia hari ini. Dunia, bumi ini adalah dekat dengan kita, makanya dunia gitu ya, dekat dengan kita. Nah, tentu persoalan bumi atau kita hidup di bumi ini, kita meyakini bahwa tidak ada yang abadi dalam kehidupan dunia ini. Dan orang yang beriman secara dogmatis keyakinan, rukun-rukun iman yang kita yakini, dari rukun iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab dan rasul, kepada hari kiamat ya, kepada takdir, qada dan qadar baik dan buruk, itu semua adalah menjadi sesuatu yang kelihatannya tidak terlihat, tidak kasat mata gitu Kak Zoma. Ya, tapi dia ada di dalam alam keyakinan kita, di dalam alam keimanan kita, yaitu di dalam dada kita. Sementara dunia ini adalah apa, dan strukturnya ini adalah sesuatu yang terasa oleh kita, sesuatu yang bisa dilihat. Kalau kita lapar, kita bisa makan, ya kan? Kalau kita haus, kita bisa minum. Jadi bisa dirasakan, bentuknya juga kelihatan, ya. Apa yang kita inginkan juga yang akan kita raih, kata Kak Zuma tadi juga akan terdapat dan sebagainya. Nah, lalu bagaimana keseimbangan yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita ini bisa hidup dengan seimbang? Di dunia juga kita hasanah, gitu kan ya? Menyambung kemarin ya, fid dunya hasanah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di tempat kehidupan akhirat kita juga kita baik, wa qina adzabannar, dan dijauhkan dari api neraka. Ada sebuah hadis, sebuah ayat di dalam surah Al-Qasas ayat 77 ya, nanti Kak Zuma yang baca terjemahannya ya. Gambaran tawazun yang harus kita wujudkan dalam kehidupan kita orang yang beriman kepada Allah adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirah wala tansa nasibaka fid dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Artinya, dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi, sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Iya. Wabtaghi itu kan semua. Kan tadi kan ada gold ya, kan semua bilang ada goal oriented gitu kan. Ada planning untuk bisa sampai kepada tujuan ya kan. Usaha-usaha maksimal, keinginan-keinginan yang kuat dan sebagainya. Allah mengajarkan kepada kita, dan itu semua umat manusia punya gitu loh. Kita hidup di dunia itu pasti semuanya punya keinginan-keinginan itu. Cuman Allah memberikan gambaran bagaimana supaya kita hidup seimbang, hidup dengan adil dengan cara yang dijalankan oleh Allah. Kata Allah, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Carilah harta atau kehidupan dunia ini
Fima ataqallahu daral akhirah. Carilah selama kamu masih hidup di dunia ini ke harta atau bekal untuk hidup sementara di dunia. Untuk apa? Ataqad daral akhirah, yang diberikan ataqallahu daral akhirah, yang diberikan oleh Allah kepadamu karena kamu mencari untuk kehidupan akhirat. Gitu. Ya. Jadi kita hidup di dunia gitu. Ya, tetap harus harus bisa juga mencari agar kita melengkapi kehidupan di dunia ini. Harta. Kalau Allah memberikan gambaran di surah Al-Imran kan, zuyyina lin-nasi hubbus syahawat, gitu ya. Allah memberikan satu modal kepada setiap manusia itu cinta. Syahwatnya itu cinta kepada harta, kepada pasangan lawan jenis, ya, kepada anak, kepada orang tua, kepada siapa lagi Kak Zoma? Kepada harta yang dia yang bermanfaat buat dirinya, kendaraan, rumah, gitu dan seterusnya. Nah, tetapi ketika kita mencari di muka bumi ini, kata Allah, ingat, dzalika mata'ul hayatad dunya. Itu hanya sekedar kesenangan di dunia, qalil, sementara gitu loh. Artinya ketika Allah mengatakan kamu boleh hidup di dunia dengan cara apapun yang disyariatkan, bekerja, menikah, kemudian hidup di situ, mendidik anak sampai ketentuan yang Allah tentukan kapan kita diambil pulang gitu ya. Semua yang kamu nikmati itu adalah wa ataqallahu daral akhirah. Seharusnya itu adalah untuk persiapan kamu itu di akhirat nanti. Gitu. Tetapi kata Allah, wala tansa nasibaka fid dunya. Karena kamu belum wafat, belum aku ambil pulang, belum aku jemput, kata Allah. Kamu berarti masih ada di dunia tuh. Jangan lupa, kamu masih di dunia, kamu perlu menikah, kamu perlu membesarkan anak, kamu perlu mendampingi cucu, kamu perlu bersuami dan beristri, ya kan? Kamu perlu mencari nafkah dan mencari rezeki Allah dengan ketentuan-ketentuan syariat. Tetapi itu jangan menjadi orientasi yang rendah, orientasi keduniawian tuh nggak boleh. Semua yang kamu lakukan itu adalah untuk jembatan, tali, kendaraan menuju akhirat. Nah itu keseimbangan seperti itu Kak Zuma. Wala tabghil fasad wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah itu berbuat baik kepadamu. Jadi ketika Allah memberikan banyak kehidupan dunia, yang ada yang cukup, ya, ada yang lebih, ada yang melebih-lebihkan atau melebihi dari kebiasaan-kebiasaan. Ingat kata Allah, berbuat baik kamu, karena Allah tuh memberikan kebaikan kepada kita. Jangan melakukan kerusakan di muka bumi ini. Jadi kita bicara wala tabghil fasada fil ardi itu kan jangan membuat kerusakan, ini kan sesuatu yang sangat sifatnya bukan persoalan membunuh dan sebagainya ya, atau merusak lingkungan, tetapi jangan sekali-kali apa yang ada di dalam hatimu itu ketika kamu hidup di dunia ini, semua harus bermanfaat buat manusia, bermanfaat bagi keluargamu, bermanfaat bagi manusia lain untuk menegakkan keadilan. Karena kalau orang yang tidak tawazun tadi, tidak mengorientasikan kehidupannya adalah kehidupan ukhrawi ada di dunia, tapi orientasinya adalah orientasi yang sangat rendah. Hidupnya hanya untuk dunia, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya. Yang dia tahu itu, gitu kan, orang yang tidak percaya kepada hari akhir ya. Orang yang dia tahu itu adalah kebahagiaan kehidupan dunia, yang dia rasakannya, dia makannya, dia pakai dan sebagainya. Wahum anil akhirati hum ghafilun. Orang yang orientasi dunia itu pasti kepada akhiratnya itu lalai, lupa. Nah, orang-orang yang tidak percaya kepada akhirat, lupa kepada akhirat karena hijab-hijab duniawi tadi, karena struktur duniawi itu meninabobokkan gitu ya. Biasanya dia apa? Dia akan menjadi orang-orang yang tidak melakukan atau memperbaiki hidupnya dengan benar. Tidak muhsinin ya, tidak muhsinin. Dan dia biasanya akan menjadi orang-orang yang merusak. Pandangan Allah itu merusak. Kata dia sih,
Kata dia sih saya membangun, saya sih memperbaiki. Tapi kata Allah, dia sedang membuat sebuah kerusakan. Karena apa? Karena orientasi, akidahnya, pijakan hidupnya, misi hidupnya, iman bertakwa, tujuan hidupnya adalah bukan titiknya kepada Allah, bukan orang bertauhid kepada Allah. Dan Allah nggak suka dengan orang-orang yang merusak hidup dirinya, merugikan keluarganya, apalagi merugikan masyarakat, dunia dan bangsanya, negaranya gitu. Jadi seperti kita itu. menjalani hidup tetap amanah kita sebagai seorang manusia ya Bun ya. Dan tentunya mungkin kita kadang juga tadi target-targetnya duniawi gitu, padahal kita lupa sholatnya dinanti-nanti gitu, amalnya atau sedekahnya sedikit-sedikit gitu ya. Padahal kalau misalnya kita dititipkan harta yang lumayan gitu ya Bun ya, kita dengan tidak berbagi, lumayan aja kan kita harus berinfak kan. Apalagi sedikit atau secukupnya yang kita punya diinfakkan atau disedekahkan gitu ya. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Salah satu ciri orang-orang yang mengorientasi ukhrawi itu kan karena dia itu beriman bertakwa, beriman kepada Allah, meyakini rukun iman ya. Jadi orang tidak akan pernah dianggap fasad oleh Allah kalau memang dia ciri orang bertakwa alladzina yu'minuna bil ghaibi, hatinya. Orang yang punya ilmu tentang ilmu dari Allah, tentang bagaimana beriman kepada Allah, mengorientasikan semua hatinya itu kepada Allah, beriman kepada yang gaib. Beriman kepada yang gaib itu kan semuanya gaib, yang 6 rukun iman itu ya, pada kitab, kepada malaikat dan seterusnya sampai hari kiamat. Qada dan qadar itu kan gaib semuanya. Kemudian menegakkan sholat, yuqimunas sholata wa yutuz zakah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi orang yang orientasi ukhrawi itu adalah orang-orang yang hidup, dia tahu apa yang diberikan kepada dirinya, kesehatankah, ya kan, pasangan yang baik, anak yang soleh, harta yang setiap hari kita bisa makan, ya, tidak harus melihat banyak dan sedikitnya ya, karena yang bermanfaat buat kita. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dia meyakini bahwa itu ada bahagian infak itu di dalamnya. Tidak harus nunggu nisab, tidak harus nunggu zakat, nunggu lagi tahun besok zakat fitrah gitu ya. Ya, mau berbagi ya berbagi aja. Nah, ini itu yang disebut dengan orang yang seimbang hatinya adalah ketika dia mencari dunia, dia hidup di dunia itu dalam rangka untuk mewujudkan keimanan dan ketakwaannya, mewujudkan keyakinannya kepada Allah. Sehingga ada orang beriman, kata para ulama-ulama akidah ya, orang yang beramal soleh, illalladzina amanu wa amilus solihat. Orang yang beramal soleh itu sebenarnya adalah bukti atau mewujudkan keimanan, gitu Kak Zuma. Jadi orang yang seimbang hidupnya, dia harus membuktikan bahwa apa yang dia kerjakan itu adalah merupakan sebuah koneksi atau sebuah bukti, sebuah wujud, sebuah aplikasi daripada keyakinan. Karena keyakinan itu tidak bisa dilihat, kayak fondasi gitu. Nah, jadi ketika dia mencari, ketika dia sibuk dengan untuk mencari harta ya, yang merupakan kesenangannya, melengkapi hidupnya sebagai manusia, dia tidak akan pernah terjebak hidup di dunia ini. Iya, Bun. Ya, dunia itu adalah jebakan. Satu contoh ya Kak Zama, kemarin kita bahas sedikit tentang seperti apakah itu dunia. Memberikan gambaran begini, seperti seseorang yang menyelam, ya, dia disuruh mengambil sesuatu di kedalaman sekian. Tentu ketika dia menyelam, mau dangkal mau tidak, oksigennya itu kan disesuaikan. Tiba-tiba dia lupa di tengah jalan karena begitu indahnya panorama di bawah laut. Ya kan? Lupa kalau oksigennya ada limitnya. Ada limitnya dan dia tahu itu belum dia apa-apain karena sibuk melihat panoramanya, melihat ikan-ikannya, melihat semua tumbuh terumbu karang ya, indah semuanya binatang-binatang itu. Akhirnya limitnya tinggal sedikit, dia cari dan sebagainya, dia dapat, tapi dia dapat oksigennya nggak nyampe ke atas. Tiba-tiba dia tidak dapat apa-apa. Dia rugi, dia tidak mencapai tujuan yang benar, yang diharapkan oleh atasannya gitu loh. Sama seperti itu dunia. Jadi dunia ini bagi manusia itu sebenarnya sebuah bagi manusia yang tidak mengerti arti hidup, sebuah jebakan. Jadi struktur bumi ini, satu bumi itu kan dalamnya tadi
dalam surah Al Imran Mitra ayat 14 ya Kak Zoma ya. Harta, suami, anak, kendaraan, peternakan, pertanian, semua itu adalah mataul hayatid dunia, kesenangan, dan itu disukai oleh manusia. Tapi ingat kata Allah, wallahu indahu husnul ma'ab. Kamu hidup di dunia silahkan aja menikmati karena memang itu kesenangan, dan aku ciptakan syahwat di dalamnya untuk syahwat itu kan keinginan kuat ya untuk bisa survive hidup di dunia selama ini. Tetapi ingat bahwa sebaik-baik daripada apa yang kamu kerjakan di dunia ini adalah ketika segala sesuatu itu husnul ma'ab, itu dikembalikan bagaimana cara supaya di sisi Allah apa yang kita lakukan hari ini bernilai baik. Seperti itu. Iya. Itu seperti itu. Ya. Baik Bun, kita sambil sapa-sapa ya Bun ya, Mitra JIC yang sudah bergabung ini di jam 10:30 waktu Indonesia bagian Barat. Ada Rohmadi Ragel, alhamdulillah dari Cilengsi menyimak Bunda, sehat selalu Bunda dan Kak Zoma. Amin. Lalu ada Sahifah Ipa, alhamdulillah Lumajang ikut menyimak Bunda. Kemudian juga ada Eis Nur Hasana, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rorotan ikut menyimak Bunda, semoga Allah memberikan kesehatan selalu kepada Bunda. Amin, amin, amin. Kemudian juga ada Siti Fatona hadir, kemudian juga ada Salma. Assalamualaikum Bunda Fatia. Waalaikumsalam. Uminya P dan E dan S ya. Uminya PNS. Ini Umi para PNS atau nama anaknya PNS nih? PNS kali 3. Iya. Semoga ilmunya bermanfaat amin. Buat kami semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian juga ada Rosmalarita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi dari kantor. Sehat-sehat ya Ustazah. Amin, amin. Kemudian juga ada Andik Susanti. Assalamualaikum, alhamdulillah hadir Umi dan Kak Zoma. Bojong menyimak dari Isabena Mariana. Kemudian juga ada Ukti Erni Sumarni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Erni hadir Bunda, semoga Bunda sehat selalu. Amin. Erni bulan ini lagi nunggu waktunya persalinan, minta doanya Bunda. Subhanallah. Mudah-mudahan dilancarkan. Amin. Dilancarkan, ya, dimudahkan, kemudian normal. Amin, ya. Amin, amin. Semua rizki yang halal dan baik dan barokah. Iya. Selanjutnya ada Sri Nuraini dari Walang hadir. Ya. Ini mohon maaf sebelumnya Zoma bacain nama-namanya aja ya Bunda, karena nggak tahu kakak, teteh, mbak, abang, apa mas. Jadi dibacain nama-nama akunnya. Baik Bun, kita sambil lanjut ya Bun ya di jam 9:30 ini. Sambil Mitra JIC boleh kirimkan pertanyaan karena sekarang udah jam 10:30, masih ada waktu 1 jam lagi kita ngobrol-ngobrol bareng sama Bunda Fatia. Nah Bunda, kadang kita kan doa gitu ya Bun ya, pengennya di satu sisi dicukupkan atau dilebihkan, Allah berikan titipan harta itu untuk kita agar kita alasannya Bun bisa sedekah, bisa beramal gitu Bun. Atau kadang kita mintanya ya Allah minta diberikan keturunan gitu, tapi kita lupa mendoakan keturunan itu supaya menjadi keturunan yang soleh dan juga soleha. Nah ini agar menetralisir kembali doa kita Bunda, agar tidak terlalu duniawi sekali yang kita minta kepada Allah. Sebenarnya dalam soal doa Kak Zoma, tidak ada salahnya kita berdoa untuk duniawi kita. Memang kepada siapa lagi kita mau berdoa, mau meminta kalau bukan kepada Allah. Orang kata Allah, wa ma utitu min syai'in famataul hayatid dunya wa zinataha. Dan aku ini memberi kamu segala sesuatu. Allah yang berikan. Jadi yang berikan kita punya rizki yang barokah, yang terus menerus yang mengalir, selalu ada, pas ada, sakit pas ada, ini pas ada gitu kan. Semua itu Allah akan kasih. Jadi kalau kita meminta kepada Allah tentang kehidupan kita selama di dunia, itu betul. Tidak salah itu. Ya makanya ada Rabbana atina fid dunya hasanah, tapi nggak berhenti di situ. Kalau orang yang punya keseimbangan hidup, tahu bahwa hidup ini adalah merupakan ladang akhirat, dia tidak berhenti itu doanya, tidak berhenti sampai Rabbana atina fid dunya hasanah. Karena kata Allah, ada sebagian manusia yang berdoa itu selalu Rabbana atina fid dunya hasanah, tapi dia tidak dilanjutkan. Kalau orang yang tahu bahwa ladang dunia itu adalah ladang akhirat, maka dia akan lanjutkan dengan ayat yang lain, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah gitu. Waqina adzabannar. Jadi bukan berhenti di akhirah hasanah, tapi waqina adzabannar. Jadi dua-duanya itu adalah berdoa untuk kemaslahatan hidup di dunia karena kita masih di dunia. Makanya kata Rasulullah kan doa Rasul tuh.
Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna. Jadi ada 3 tuh. Kata Rasulullah, ya Allah, perbaikilah pemahaman ilmu kami tentang agamamu. Jadi artinya memperbaiki keimanan juga di dalamnya. Bagaimana akidah itu bisa menembus dada kita menjadi sebuah cahaya ya, menjadi sebuah pohon yang berakar gitu kuat. Kemudian menjadikan juga dia mampu dengan ilmunya itu, ilmunya Allah itu, dia mampu melaksanakan kehidupan dunia berdasarkan syariatnya. Dan tujuan daripada dia lakukan, pamannya dia usaha dan sebagainya, itu bisa bernilai ibadah. Dan dia sambil berdoa itu, kenapa? Sehingga dia melakukan segala sesuatu itu adalah berdasarkan kepada pagar ya, kepada hal yang diturunkan, yang diberikan oleh Allah. Allah berikan harta, Allah berikan dunia sebagai kesenangan, dan juga Allah memberikan panduan, ya, panduan untuk melaksanakan tujuan agar tidak salah jalan dan tidak salah tujuan, gitu. Makanya doa itu adalah merupakan bentuk dari salah satu ikhtiar kita sebagai manusia. Boleh meminta dunia, boleh. Yang minta dunia sama orang yang bukan kepada Allah, kepada kuburan, itu ya nggak boleh gitu ya. Kepada laut, kepada ini. Tapi meminta dunia untuk kepada Allah karena memang Allah memberikan itu, maka itu boleh. Nah, bagaimana supaya semuanya berada di dalam tatanan doa kita, gitu kan ya. Sehingga apapun yang Allah berikan pada kita itu semua adalah merupakan sesuatu yang nanti akan kita mampu terima dengan tulus, dengan qanaah gitu. Karena tidak semua ketika dikasih tidak sesuai dengan keinginannya, biasanya akan berkurang gitu loh ininya. Berkurang penerimaannya, berkurang kesyukurannya, bukan tambah dekat kepada Allah, minta lagi, maka dia semakin putus asa, futur ya, dia semakin jauh dari Allah karena merasa kecewa. Padahal kita nggak boleh begitu. Jadi semangat kepada dunia, semangat dalam doa itu adalah sesuatu yang sunnah diajarkan oleh Rasulullah SAW dan juga diajarkan di dalam Al-Quran dan sunnah. Maka ketika kita umpamanya ingin punya anak, doa. Ketika anak juga ada, maka kita harus bisa mengarahkan anak kita dengan benar. Iya, betul. Dengan sesuai dengan ini. Jadi jangan hanya doa aja tapi tidak seimbang gitu ya. Harus ada usaha atau berusaha terus gitu ya. Tapi nggak berdoa dan tidak ada tawakal, tidak mengandalkan Allah dalam segala aktivitas. Orang berdoa itu kan orang yang mengandalkan Allah. Iya, benar. Ya kan? Iya. Mengandalkan. Kalau ada orang yang berusaha dunia tapi dia hanya mengandalkan keahliannya, mengandalkan kepiawaian dia berbicara, mengandalkan ilmu dan skillnya, dia tertutup, terhijabi bahwa apa yang dia kerjakan itu adalah ada yang mengatur, ada dalang. Dia tidak akan pernah seimbang hidupnya. Dia akan mudah capek, akan mudah lelah. Yang sudah mendapatkan hasil dari pekerjaannya itu membuat dia tidak pernah puas, selalu merasa ingin lebih. Itu yang dikatakan oleh Rasulullah kan. Dalam satu hadis Rasulullah SAW mengatakan begini tentang orang yang memang tidak mengandalkan hatinya itu kepada Allah. Lau kana li bani adama wadiyan min malin labtagha wadiyan thalithan wala yamla'u jawfa bani Adama illa turab wa yatubullaha ala man tab. Itu hadis riwayat Muslim. Rasulullah mengatakan begini. Kalau seandainya anak Adam itu oleh Allah itu diberi satu lembah seperti lembah Uhud atau gunung Merapi gede gitu ya. Atau dia kalau seandainya seseorang itu memiliki 2 pulau gitu ya. Mimmalin dari sebuah harta ya, maka kemudian pasti dia akan minta lagi 3. Kalau seandainya orang itu punya wadian itu 3, dia akan minta lagi 4. Seperti itu tuh Kak Zoma. Jadi haus ya, tomak gitu ya. Nggak jelas karena memang dunia ini fata morgana.
Ya seperti tadi kan terjebak, indah sekali, nikmat sekali dia mencari dunia, jabatan, peluang-peluang gitu. Sehingga dia hanya mengandalkan kemampuan dirinya sebagai makhluk yang lemah, maka dia tidak akan pernah menemukan ketenangan itu. Boleh jadi suatu hari Allah akan berikan dari hasil usahanya. Memang Allah bilang begitu kan sama seimbangnya. Wa man kana yuridul harsad dunya nutihi minha. Kamu minta dunia, aku akan kasih, kata Allah. Wa man kana yuridul akhirah nutihi minha. Kamu juga ingin minta akhirat, di dunia ini aku kasih. Tetapi bagi orang yang aku kasih dunia karena minta dunia, walaisa fil akhirati min nasib atau min khalaq. Tapi nanti nggak dapat apa-apa dia. Kenapa? Karena tidak mengorientasikan segala kehidupannya untuk jembatannya menuju kehidupan akhirat gitu. Maka orang-orang model begini, kata Rasulullah, tidak ada yang memenuhi rongga manusia kecuali tanah, illa turab, ya kan? Dan Allah akan memberikan ampunan kepada orang-orang yang bertaubat. Jadi ketika dia memenuhi segala kebutuhannya itu, akhirnya turab, kembali ke tanah nanti. Apapun tanah gitu loh. Kita usaha semaksimal mungkin, dan ini rugi. Ulaika humul khasirun. Makanya doa itu harus seimbang juga. Doa itu menjadi wujud dari aplikasi bahwa kita tidak bersandarkan dan mengandalkan kepada kepiawaian kita. Karena kita la haula wala quwata illa billah. Tidak ada kekuatan, semuanya itu kekuatan Allah. Kita pandai itu karena Allah. Ya, kita sampai pada jabatan tertentu itu karena Allah. Kan begitu kalau orang ini ya. Karena Allah. Sehingga kita menggunakan segalanya untuk bermanfaat bagi sebanyak-banyak manusia. Dan apa yang tujuh dari kehidupan kita? Kita tahu kita ini hidup di dunia seperti orang menyelam gitu kan. Tidak boleh ya. Tidak boleh kita tujuan itu menjadi hilang dalam orientasi hidup kita. Ya, gitu seperti itu ya. Makanya kan di dalam surah 7 ayat 51 Kak Zoma, tentang dunia ya, bagaimana dunia itu dengan segala bentuk-bentuknya tadi di surah ini, dengan segala isinya ya, jabatannya, hartanya yang diberikan oleh Allah. Di dalam surah 7 ayat 51, alladzi takhadhu dinahum lahwa wa la'ib wa gharrathumul hayatud dunya falyawma nansakum kama nasu liqa'a yaumikum hadza. Al-A'raf Bun. Al-A'raf ayat 51. Iya, coba. Yaitu orang-orang yang menjadikan agamanya sebagai permainan dan senda gurau, dan mereka telah tertipu oleh kehidupan dunia. Maka pada hari ini, hari kiamat, kami melupakan mereka sebagaimana mereka dahulu melupakan pertemuan hari ini, dan mereka mengingkari ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah. Jadi orang yang orientasi hidupnya, keyakinan akidahnya, cara ketika dia hidup di dunia, ibadahnya gitu ya, aplikasinya, ibadah mahdhahnya maupun ibadah sosialnya, dan orientasi tujuannya, itu yang Allah ajarkan di dalam Islam. Tapi kadang begitu meninabobokkan nafsunya dunia ini, manusia banyak wa gharrathumul hayatud dunya, mereka itu lupa terhadap tujuan itu. Salah contoh, kalau kita dilahirkan untuk apa? Ya kan, nyelam itu untuk apa kan gitu ya. Tapi ketika di selam itu dia melihat panorama, lupa dia lupa dengan berangkat pagi pulang sore ya kan, mencari sesuap rezeki, sesuap nasi umpamanya, sampai lupa segala-galanya, lupa sholat, lupa bahwa ini adalah bahagian yang akan dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah, lupa lupa membesarkan, menjadikan Allah itu dekat di dalam jiwanya. Lupa segala sesuatu yang dia kerjakan itu dengan bismillah. Apa yang dia lakukan itu benar nggak menurut aturan-aturan yang diajarkan oleh Allah dan contoh Rasulnya. Orientasinya untuk apa? Apa hanya sekedar hidup di dunia? Ya makanya orang-orang model begini, dia beragama tapi menjadikan agamanya itu hanya untuk main-main dan untuk sekedar senda gurau gitu loh. Ya udahlah, saya mah kapan-kapan saja, umur sekian saya barulah nanti saya pakai busana muslimah kalau udah nikah. Kayak gitu, mau suka-suka dia.
Saya mau sholat kapan-kapan saja kalau saya udah umur 50 tahun gitu kan, apalagi. Saya nanti mau begini, kalau udah begini. Yang penting sekarang saya kerja dulu lah, mumpung dalam usia 20 sampai umur 35 tahun, 40 itu kan benar-benar kuat-kuatnya tuh. Nanti ini. Itu sama dengan seorang anak tuh bermain, Kak Zoma. Kalau orang anak bermain itu, dia senang dengan permainan itu. Diberikan mainan ya. Iya, Bun. Tujuan dia bermain anak-anak tuh apa? Untuk senang-senang Untuk senang-senang aja. Kalau untuk senang-senang aja apapun bisa dia lakukan kan untuk kesenangannya. Nah, ada kata Allah orang-orang yang alladzina takhadu dinahum lahwa wa la'ib. Agama tidak menjadi bahagian yang penting gitu ya. Tidak menjadi bagian yang penting. Maka kalau orang yang ingin menjadikan tidak terjerembab dan tidak terpengaruh dengan bunga-bunga dunia ini, maka dia harus alladzi ismatu amrina waslih lana dinana alladzi wa ismatu amrina. Dia harus menjadi orang yang soleh, orang yang selalu belajar, orang yang selalu mengembangkan dirinya agar keimanannya kepada Allah semakin kuat. Karena kemampuan seseorang itu melakukan amal, melakukan aktivitas untuk ladang akhiratnya, itu sangat tergantung dari keyakinannya. Baru yang kedua seimbangnya supaya dia tidak terjerembab gitu ya. Doa Rasul, Allahumma aslih lana dinana dunyana allati fiha ma'ashuna. Wahai Allah, perbaikilah kehidupan dunia kami. Kan itu dunia Kak Zama ya. Jadi boleh tuh. Ya Allah, perbaikilah dunia kami. Perbaikilah rumah kami, perbaikilah suami kami, perbaikilah istri kami, perbaikilah anak-anak keturunan kami. Karena anak-anak ini nanti akan menjadi jembatan estafeta ya, mengalirnya amal soleh kita gitu loh. Mengalirnya amal soleh ke dalam kuburan kita. Nah, kemudian perbaikilah rizki kami di dunia, kan segalanya begitu. Perbaikilah rizki kami dan semuanya. Karena apa? Karena kami masih hidup di dunia ya Allah. Tolong perbaiki. Itu Rasulullah doanya begitu. Tapi tidak hanya sampai di situ doa Rasul. Iya, Bun. Wa aslih lana akhiratana. Wahai Allah, perbaikilah kehidupan akhirat kami nanti setelah meninggal. Artinya Rasul mengingatkan kepada kita bahwa walaupun kita hidup di dunia, ada senangnya, menikmati segala fasilitas yang diberikan oleh Allah sebagai hamba yang Rahman dan Rahim. Rasul mengingatkan bahwa dengan doanya, ya Allah, kami tahu bahwa akhirat adalah tempat, inna daral akhirah lahiyal hayawan. Kehidupan akhirat itu, alam akhirat itu adalah sebaik-baik kehidupan. Perbaikilah akhirat kami, karena akhirat kami itu adalah tempat kembali kami nanti setelah di dunia lelah. Jadi begitu. Waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Itu makna Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Ya Allah, kalau Engkau masih memberikan hidup kepada kami, ya kan? Masih ada waktu hidup di dunia ini, maka jadikanlah kehidupan ini bertambah amal soleh kami. Dengan keyakinan yang terus-menerus kita bangun di hadapan Allah. Waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Wahai Allah, jadikanlah kalau suatu hari Engkau kami ambil pulang, artinya kematian itu datang, malaikat maut itu datang, maka jadikanlah kematian itu adalah berhentinya kami dari sebuah keburukan. Nah, ini doa keseimbangan ya dunia dan akhirat. Jadi ketika kita bicara seperti itu, doa, karena doa itu Kak Zoma biasanya doa itu mencerminkan apa tentang kita dirinya. Iya, betul nggak Kak Zoma? Iya, apa yang diucapkan pasti ya harapan dan dari dirinya sendiri. Kalau dia punya orientasi hidup kepada Allahnya kuat, keyakinannya kepada Allah, pasti doanya itu begitu, seimbang. Iya, betul. Tapi kalau orientasinya hanya duniawi, ya itu kata Kak Zuma, minta dunia terus, apa dunia terus. Iya, Bun. Sehingga seolah-olah kalau sholat aja dia nggak khusyuk, dia nggak paham gitu ya. Biarin aja dia telat, tapi dia dunia terus, dunia dikasih. Makanya Allah mengatakan banyak yang terpengaruh dengan pesona dunia ini. Sampai dia lupakan Allah. Melupakan Allah bukan tidak menyebut Allah saja, melupakan aturannya, melupakan tugas peran fungsinya dirinya sebagai seorang makhluk, sebagai seorang hamba, sebagai seorang yang punya status kehidupan yang fungsinya seorang istri harus bagaimana, seorang perempuan harus bagaimana, seorang laki-laki harus seperti apa gitu kan.
Itu melupakan tanggung jawab, hak dan kewajibannya di hadapan Allah itu dilupakan. Maka Allah mengatakan ini terhadap orang yang terpesona dengan dunia. Ya. Baik Bunda. Fal yauma nansakum kama nasu liqa yaumikum hadza. Hari ini kata Allah, nanti di kehidupan future setelah kita wafat. Hari ini kata Allah, aku akan melupakan kalian. Sebagaimana dulu aku berikan kalian itu waktu, diberikan kalian itu tempat di dunia yang cukup lama, kalian banyak melupakan aku. Melupakan Rasulku, melupakan Al-Quran sebagai petunjukku, melupakan orientasi hidup sebagai makhluk yang aku ciptakan. Coba bayangkan kalau udah dilupakan sama Allah itu, mau kemana lagi kita? Iya Bunda. Mau balik ke dunia lagi udah nggak ada kalau udah kiamat mah, ya kan? Nah ini kita jangan sampai seperti itu, ya seperti itu Kak Zama. Baik Bunda, ini kita sudah ada beberapa pertanyaan ya Bun ya di kolom komentar siaran live Facebook. Tapi sebelumnya kita sapa-sapa dulu, ada Tanti Rahayu, alhamdulillah hadir menyimak Bunda, ada Umi Azki, alhamdulillah ikut menyimak juga, ada Vivin Noviawati, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Vivin 3 Babelan menyimak, kemudian juga ada Azril Narendra, assalamualaikum, majelis ngapak berakhlak Cilacap hadir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bunda, ini ada pertanyaan dari Sahifah Ipah dan Cucu Rukoyah, tapi kita ke Sahifah Ipah dulu. Mau tanya Bunda, yang pertama, bagaimana caranya agar kita khusyuk dalam melakukan sholat? Kemudian pertanyaan yang kedua, terus terang Bunda, keimanan ini selama ini kan naik turun gitu ya Bunda. Kadang semangat dalam menjalankan ibadah, tapi kadang pula juga menurun. Bagaimana agar iman dan takwa kita tetap bahkan lebih meningkat lagi? Terima kasih Bunda. Ya, betul. Kalau kata Rasul juga, al-iman wa yazidu wa yanqus. Iman itu naik turun, naik turun. Untuk makhluk biasa atau hamba biasa itu turun naik. Tapi kalau sudah hakul yakin sama akmalul yakin itu sudah imannya para nabi ya, para siddiqin, syuhada dan para wali-wali Allah gitu. Nih yazid atau yanqus. Itu yang pertama ya, apa yang kedua? Yang pertama apa tadi? Kedua, tadi yang pertama tentang bagaimana supaya sholat kita khusyuk Bunda. Ini udah tanggungnya kedua ya. Jadi bagaimana supaya hati kita ini tidak berbolak-balik, tidak turun, tidak naik, itu artinya kan tidak menetap dalam satu ketetapan atau satu tempat, bahkan kadang turun, kadang naik. Udah naik, turun lagi dan sebagainya. Maka tanda daripada turunnya itu adalah ketika kita malas, kita lalai, melakukan segala aktivitas ibadah dan aktivitas hari-hari kita itu dengan tidak baca bismillah aja lupa gitu ya. Di dalam hati itu ketika sholat saja kadang-kadang hati kita sih sama omongan kita sih benar, waladhdallin ihdinas siratal mustaqim. Benar mulut kita, benar badan kita menghadap ke Ka'bah gitu loh. Tetapi hati dan pikiran kita melanglang buana berselancar di dunia. Di dunia apa tuh? Pikiran kita. Dunia pikiran. Ya melintasi benua, melintasi ruang dan waktu gitu. Waktu dulu, waktu hari ini dan waktu yang akan datang gitu. Seperti itu. Nah, termasuk dalam aktivitas kehidupan kita. Ketika memang kita turun itu menunjukkan bahwa kita melakukan sesuatu menjadi tidak fokus. Tidak telaten, tidak fokus, tidak semangat. Apalagi kalau orientasinya bukan kepada Allah ya. Nah, bagaimana supaya tetap apa? Supaya tetap dalam posisi kalau perlu naik terus gitu ya. Tentu sangat berhubungan dengan apa? Dengan pemahaman kita tentang memaknai dan menyadari bahwa keyakinan kita kepada Allah itu sudah dibarengi dan sudah dibekali dengan ilmukah? Gitu. Berarti kan harus banyak belajar, harus banyak membaca, harus banyak kajian, gitu kan? Artinya harus banyak di charger. Kalau ngaji itu dicas gitu, ya kan sama ya? Harus banyak dicas, diingatkan, karena kita
terlalu banyak rutinitas duniawi. Kalau kita tidak mencharger diri kita dengan membaca buku yang Islami, dengan baca Al-Quran, dengan mendengarkan tausiah-tausiah, akan nanti hati kita ini akan apa? Akan terasuki godaan-godaan dunia itu. Dan itu karena di dalam hati kita juga kan ada sisi-sisi keburukan, ada potensi untuk melakukan keburukan. Ketika itu dibuka, tidak ada keinginan untuk mencharger terus hati kita, maka setan pun menjadi pintunya terbuka buat dia masuk. Nah, kalau sudah mulai males, tuh hati-hati tuh. Udah mulai males, terlalu bersedih, apalagi kira-kira ya, galau yang berlebihan. Makanya kita harus, orang-orang beriman tuh orang yang selalu berbaik sangka sama Allah supaya dia tetap bahagia. Walaupun sibuk, walaupun repot, walaupun capek, ya gitu ya. Tetap harus berbahagia. Karena kebahagiaan itu adalah menjadi bentuk daripada tanda bahwa kita bersyukur kepada Allah dalam kondisi apapun. Nah, jadi ada ilmu yang harus memandu kita. Dan ada orang-orang yang soleh, suami yang soleh, ya kan, anak-anak yang soleh, teman-teman komunitas yang baik, yang terus bisa mengajarkan dan mengingatkan kita kepada kehidupan yang sesungguhnya. Kemudian setelah itu bagaimana supaya ketika dia turun gitu ya, kalau kita malas, kalau kita mulai maaf ya, mungkin sering kesiangan sholatnya atau dan sebagainya, atau mungkin ketika kita ketika kita melakukan dapur kasur sumur jemur gitu, kan kita kan lelah biasanya ya, belum nyetrika, belum ini dihitung kan, dan pikiran kita dihitung, harus jangan dihitung, udah dirunutin nih. Iya. Belum dikerjain apa-apa udah capek duluan ya. Bener-bener Bun, karena suka gitu. Betul. Makanya melakukan sesuatu harus apa? Bismillah. Iya bener ya. Yakinkan kepada Allah. Ini keyakinan nih ya. Mindset berpikir kita. Yakinkan kepada diri kita bahwa sedikit apapun yang kita lakukan di ranah rumah tangga, ya, mahlikai rumah tangga, kemudian itu akan dinilai oleh Allah dengan bismillah. Bismillah itu kan lillahi ta'ala ya. Jadi kalau makanya kita kalau bukan hanya waktu sholat aja, usolli fardhu subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati ma'muman adaan atau imaman lillahi ta'ala. Nyuci aja harus lillahi ta'ala. Ya Allah, bismillah lillahi ta'ala. Ngajar lillahi ta'ala. Nyetrika lillahi ta'ala. Kerja juga lillahi ta'ala ya Kak Zuma. Walaupun tahu dari sana ke sini macetnya luar biasa. Badan lagi nggak enak gitu ya. Sampai rumah dan sebagainya. Harus bismillah dan lillahi ta'ala. Karena bismillah lillahi ta'ala. Nah, berangkat dari situlah sebenarnya Allah ketika mengandalkan hati dan segala kemampuan kita adalah diandalkan kepada Allah, disandarkan kepada Allah. Nanti hati kita akan bekerja positif. Akan bekerja positif. Yang tadinya malas, yang tadinya ini tidak punya, mager, malas gerak ya dan sebagainya gitu kan. Jadi semangat. Kenapa? Karena kita yakin apa yang kita kerjakan itu dicatat oleh Allah sebagai amal soleh. Walaupun hanya nyapu, itu nyapu itu kan kerjaan pembantu. Emang kenapa? Kita pembantu kok. Karena kita pelayan. Wanita itu kan khadimat, melayani. Kalau kita menjadi pembantu suami, menjadi pembantu anak, menjadi, ya memang itu. Menjadi pelayan, kenapa? Kenapa takut dengan kata pembantu? Gitu kan? Biarkan, kenapa? Karena itu dinilai oleh Allah. Jihadukunna fi baitikunna, kata Rasulullah. Jihad yang paling mulia di dalam kehidupanmu adalah melatih dirimu menjadi orang-orang yang mampu menakar keyakinanmu di dalam dunia ini adalah praktek yang paling terdekat adalah rumahmu. Maka rumah itu harus menjadi mihrabmu. Apalagi ketika juga sholat. Ya. Jadi kalau umpamanya udah mulai marah, udah mulai kesel, kok ini begini, maka jalanilah bukan hanya dengan hati kosong, tapi dengan zikrullah. Jadi kembali lagi zikrullah. Kita sambil kita nyetrika ya, baca apa yang kita bisa baca. Kalau perlu sholawat, dilakukan sholawat yang indah yang kita suka. Ya, umpamanya sholawat apa yang paling mudah, sallallahu ala Muhammad. Bisa lakukan itu sambil nyapu. Tapi jangan di kamar mandi ya gitu. Nah itu insya Allah itu zikir-zikir itu akan mengarahkan
diarahkan oleh Allah hati kita menjadi semangat kembali. Gitu. Karena dalam zikir itu ada penguat, di dalam zikir itu ada doa juga, di dalam zikir di situ juga ada sesuatu yang orang lain tidak mungkin bisa diberikan oleh Allah kecuali orang-orang yang berzikir, ketika fisiknya juga berzikir dengan melakukan aktivitas tapi hatinya terus gitu. Orientasinya kita yakinkan bahwa itu akan menjadi pahala kita di hadapan Allah. Tidak usah melihat orang lain. Kita kadang-kadang yang kikir kita melakukan kebaikan kepada Allah tuh karena melihat orang lain. Melihat orang lain tuh gimana maksudnya? Dibandingkan apa dengan dia. Dia mah enak ya, orangnya begini-begini. Jangan. Sudah ada makomnya masing-masing. Sudah ada posisi masing-masing. Sebagai seorang wayang, ikuti alur cerita yang dalang berikan itu kepada kita. Gitu loh maksudnya. Ya, paham maksudnya ya? Ikuti alur cerita yang memang sudah Allah takdirkan buat kita. Sebagai istri yang baik, sebagai ibu, ya kan, sebagai pekerja, mengajar dan sebagainya. Ikuti itu. Jangan disibukkan hatinya dengan ini itu, jangan. Hatinya sofa dan marwah. Ibu Hajar kan begitu. Sofa. Dia begitu susahnya, tidak ada suaminya dan sebagainya, tapi hatinya sofa. Hatinya itu bening, tulus, ikhlas. Tidak lagi melihat ke sana, melihat ke sini. Lakukan apa yang ada di depan kita. Ikuti alur cerita. Dan nikmati prosesnya. Tahu nikmati prosesnya Kak Zoma? Iya, segala apapun yang terjadi harus tetap kita lewati ya Bun ya. Jangan pernah lari dari kenyataan. Nikmati proses, cari solusi. Ya. Kemudian dekat dengan Allah. Apa yang harus dilakukan? Berdialog dengan suami, dengan istri. Karena apapun yang terjadi dalam rumah tangga itu adalah tanggung jawab berdua. Anak ajak berdialog kalau sudah mulai pantas untuk diajak berkomunikasi. Ya, dalam rangka apa berdialognya? Dalam rangka supaya kita semua menjadi orang yang mampu menjalani alur cerita yang memang dibuat oleh dalang. Iya. Siap. Ya, jadi harus berzikir seperti itu. Insya Allah olah terus latihan. Ya, diolah terus hati kita seperti itu. Cara berpikir positif kita diolah terus. Jangan pernah menoleh ke belakang. Ke belakang mah sekali-sekali aja supaya kita tidak terjerembab di depan. Jangan pernah hidup karena masa lalu. Karena orang yang hidup dari yang tidak pernah move on dengan masa lalu, dia tidak akan pernah menikmati alur cerita hari ini. Dan kalau orang yang juga tidak pernah move on, tidak pernah menikmati hari ini, khawatir tidak menikmati hari ini karena khawatir masa depan, maka dia tidak akan menjadi orang yang penuh dengan harapan baik di masa depan. Jadi orang yang tidak pernah mengandalkan Allah model begini nih, ya padahal Allah Maha Tahu, gitu ya. Kita bisa lewati kesedihan kemarin itu karena Allah, betul nggak? Bukan tidak mungkin Allah akan terus juga memberikan kebaikan-kebaikan itu selama kita terus istiqomah, jangan kurang, jangan futur gitu ya. Futur tuh jangan lemah. Kalau ingin terus ditolong oleh Allah, itu satu. Termasuk di sholat ya, sholat yang khusyuk. Sholat yang khusyuk itu sebenarnya ada secara kaifiat, ada secara umum, mitra. Secara kaifiat sudah jelas, harus tahu syaratnya, syarat sahnya, wudunya yang benar, ya kan? Harus bersih, harus suci, lahir dan batin, tempatnya, pakaiannya. Kemudian secara kaifiat rukun. Sholat dari mulai takbiratul ihram sampai kemudian terakhir salam yang pertama. Di situ ada takbiratul intiqal, dari takbir ke dari ruku sujud, takbir intiqal namanya ya. Kemudian di situ ada doa-doa. Jadi shollu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah dulu seperti yang diajarkan oleh Rasulullah. Seperti kamu melihat Rasulullah salat. Sampaikan berita itu kepada kita dari para sahabat yang melihat Rasul ya, gerakannya dan sebagainya. Lalu latih hati kita ketika kita membaca doa itu, juga mengartikan di dalam hati. Mungkin kalau mampu satu persatu alhamdulillah. Kalau tidak mampu ya kita tahulah ketika berdoa Rabbighfirli warhamni wajburni, kita tahu oh ini nih Rabbighfirli itu ini. Jadi jadi itu untuk apa? Untuk ada benang merah, ada koneksi antara yang kita baca dengan apa yang ada di hati kita. Ya kan? Iya Bunda. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya, ya Allah, matiku, hidupku, nusuki dan semuanya untukmu. Itu harus dilatih.
Itu kan kadang-kadang suka nyelenceng kemana-mana bun gitu kan. Ya nggak apa-apa, balik lagi a'udzubillahi minasyaitonirrajim gitu ya. Menyelenceng sampai kita lupa ini udah 2 rakaat apa 3 rakaat gitu ya. Di salat subuh kok lama banget, ternyata 4 rakaat saking ngantuknya gitu. Ya udah secara kaifiat seperti itu. Ada hukum-hukum tumak ninanya di situ. Itu difahami secara ilmu kaifiatnya. Tapi secara ilmu khusyuk dalam arti yang sesungguhnya adalah ketika dia mampu kekhusyuan di dalam sholat, seolah-olah kalau sholat tuh kita tahu Allah melihat kita kan gitu ya. Kita benar-benar menghadap kepada Allah, kita yakin Allah melihat kita kalau kita tidak mampu melihatnya, dan itu kita alirkan ya. Situasi keyakinan dan kekhusyuan kita itu di luar sholat kita. Itu khusyuk dalam arti umum. Sehingga kita menjadi orang yang harus merendah di sholat. Jadilah orang yang rendah hati di luar sholat. Di dalam sholat itu tidak boleh orang itu berbicara. Bahkan hal yang baik saja nggak boleh berbicara gitu kan. Apalagi di luar sholat. Jangan pernah berbicara kalau itu tidak bermanfaat. Kan gitu. Iya bunda. Kalau dalam hati itu lillahi ta'ala, ikhlas karena Allah, melakukannya dengan khusyuk, sambil bersedih, sambil memohon kepada Allah, alirkan keikhlasan dan ketulusan itu untuk melakukan sesuatu, menghadapi sesuatu, bahwa kita juga adalah tulus melakukan sesuatu itu karena Allah. Makanya kata Allah, aqimis shalah, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Tunaikan dan tegakkan sholat. Sampai sholat ini ya nyata dalam diri kamu, bisa mencegah diri kamu melakukan perbuatan fahisyah, perbuatan keji dan perbuatan kemungkaran kepada Allah. Nah, jadi mengevaluasinya apa? Bagaimana sholat ini mempengaruhi aplikasi kehidupan kita di luar sholat. Siap bunda. Gitu. Allahu a'lam bishawab. Baik bunda, sekarang sudah di jam 11:06 waktu Indonesia bagian Barat. Kita masih memiliki pertanyaan. Namun sebelumnya Zuma juga ikut menyapa yang sudah bergabung. Ada Fitri Aziza, alhamdulillah hadir menyimak bunda. Dan juga ada Umi Kolbi. Assalamualaikum Umi Kolbi, Bekasi Utara menyimak. Dan selanjutnya bunda ada pertanyaan dari Cucu Rukoya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, alhamdulillah Rangkas Bitung Banten ikut hadir bunda. Barakallah. Bunda mau tanya, kita sebagai manusia bun, digoda dari 4 arah oleh syaitan supaya terjerumus ke neraka. Gimana caranya bunda supaya kita bisa menghindari bisikan-bisikan setan yang menyesatkan manusia? Coba kita lihat ayat surah 7 ya. Surah 7 ayat 63. Kita lihat. Ini memang pertanyaan ini juga sudah dijawab oleh Allah jauh ya. 14 abad atau 15 abad yang lalu. Al-A'raf ayat, di situ ayatnya gini, ayat 63 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, nanti artinya Kazoma ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah ayat berapa tadi? 67. Iya. 67. Surat 63 Kak Zoma, 63. Iya. Baik. Allah menggambarkan begini. Di situ begini, ya bani Adam. Ini ayatnya. Ayat 63 kan. Di sini awa ajibtum anja'akum. Bukan itu. Artinya berarti itu salah ini gini. Ya bani Adam, hai bani Adam, gitu ya. La taftinannakumus syaitan. Itu berarti Bunda salah ayatnya ya. La taftinakumus syaitan kama akhraja abwaikum. Wahai bani Adam. Coba itu ayatnya berapa itu? Ya. Wahai bani Adam, jangan kamu sampai tergoda oleh syaitan. Sebagaimana syaitan itu pernah mengeluarkan nenek moyangmu, bapak moyangmu, Nabi Adam sama istrinya, gitu ya.
Jadi kita sudah digambarkan hidup sampai hari ini. Ketemu Kak Zoma nomor ayatnya? Enggak, belum. Belum ya. Insya Allah nanti ini PR nih ya. Di surah, silakan lihat surah Al-Baqarah, surah 7. Jangan sekali-kali setan itu menggodamu sebagaimana setan itu pernah mengeluarkan Bapak Adam kita dan istrinya pada waktu itu dari surga. Setan itu, kata Allah, innahu yarakum wa huwa wa qabiluhu innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Setan itu, kata Allah, ingat, dia melihatmu, dia dan rombongannya, dia dan kabilahnya, apa namanya, dia dan jamaahnya gitu ya, dan grup-grupnya itu melihatmu dari tempat yang kamu tidak melihat mereka. Itu kelebihan yang Allah berikan kepada mereka. Kita nggak pernah melihat mereka, tapi dia melihat kita. Iya, Bunda. Bahkan dia masuk ke dalam tubuh kita. Inna syaitan yajri fil insani majrad dam. Syaitan itu masuk ke dalam tubuh manusia itu seperti mengalirnya di dalam aliran darah. Pertanyaannya tadi apa, Kak Zoma? Bagaimana, Bun, agar kita terhindar dari godaan bisikan-bisikan syaitan tersebut? Iya. Pertama adalah perkuat fondasi hidup kita. Bukan perkuat harta, perkuat fondasi. Karena syaitan ini tidak bisa kita lihat. Innahu yaraka huwa wa qabiluhu. Dia itu melihatmu dari tempat kamu tidak melihat mereka. Bahkan dia bisa masuk melalui rongga hidungmu, mulutmu, matamu, telingamu, bahkan dia kubul dan duburmu. Jadi fondasi kehidupan kita sebagai seorang yang bertauhid, yang beriman itu harus hidup, harus kuat fondasinya. Sehingga kekuatan keimanan itu menjadi pertahanan yang paling kuat untuk bisa membentengi kita dari apa? Dari yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Itu yang pertama. Iya. Yang kedua, karena kita orang yang beriman, ada konsekuensi bagi orang yang beriman, mitra. Amanu wa hajaru wa jahadu. Orang beriman ya harus mampu berubah kehidupannya kepada yang lebih baik. Harus mampu menunjukkan dan mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari syariat dan apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Tentu kan harus belajar. Tidak akan mungkin kita tahu mana yang boleh, mana yang tidak boleh kalau kita tidak belajar ilmunya Allah. Iya, ilmunya Allah itu apa? Yang paling rahasia Al-Quran dan hadis atau as-sunnah. Pola hidup Rasul itu harus ditegakkan dalam diri kita, dalam diri rumah tangga kita. Bahkan ketika kita bermuamalah ya, semua harus ditegakkan di situ. Kenapa? Karena ketika kita mampu memagari hidup kita, iman itu menjadi fondasi yang paling kuat untuk mengokohkan diri kita. Islam itu kan ketundukan kita ya kepada syariat. Islam itu adalah merupakan pagar sehingga menjadi bekal, menjadi pakaian dan menjadi pagar hidup kita selama kita hidup. Ya, maka tujuan kita juga harus sama, yaitu ridha Allah. Nah, itu yang disebut dengan kita harus punya agenda hidup, agenda hidup yang baik. Apa agenda hidup kita? Kita bukan binatang yang agenda hidupnya hanya makan, minum, tidur, haus, memangsa, dan seterusnya. Bukan. Agenda hidup kita ini, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Sesibuk apapun kita di muka bumi ini, bekerja untuk membanting tulang, bantu keluarga dan sebagainya, itu semua dalam rangka masuk melekat. Apa yang kita lakukan adalah sebagai hamba yang hanya untuk beribadah, bernilai ibadah di hadapan Allah. Jadi baru kemudian dalam aktivitasnya itu ada doa. Makanya kan ada doa itu yang dari channel Rasul ya, baca Al-Fatihah itu untuk ayat kursi, trikul tuh. Qul a'udzu birabbil falaq. Kita ada doa-doa zikir ya. Yang hari ini kalau ada pandemi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Itu doa-doa. Itu doa-doa untuk supaya apa? Hati kita jangan sampai hati kita nyelenceng. Jangan sampai pikiran kita sama hati kita itu mendua.
pikirannya ke utara, hatinya ke selatan. Nah, itu nggak benar itu hidup begitu, stres sudah kalau gitu. Ditambah banyak persoalan dalam kehidupan. Susah, nggak ada obatnya itu, nggak ada di apotik. Iya, Bun. Ya, pokoknya lagi galau, nggak bisa tidur. Emang ada di apotik? Nggak ada. Semua adalah ucapan kita, hati kita. Itu bermakna zikrullah. Qur rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin. Katakan wahai Muhammad kepada umatmu, Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin. Wahai Allah, aku berlindung kepadamu dari godaan setan yang terkutuk. Nah, itu Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin. Jadi doa itu harus terus. Ketika umpamanya lenceng lagi, lakukan lagi. Dan ibadah-ibadah rutin zikir itu Al-Quran juga harus kita baca. Bukan hanya sekedar diamalkan. Ya, Al-Quran yang ada di rumah kita ini jangan-jangan beli tahun 2000 dulu. Masih cakep aja, bahkan plastiknya belum terbuka, belum ini. Ya, maaf, jangan sampai dipajang aja kita beli Al-Quran ini, jangan sampai harus baca. Kenapa? Karena membaca Al-Quran itu adalah bahagian dari sebuah ajaran untuk supaya Al-Quran ini terus mengalirkan hawa dingin, hawa sejuk dalam diri kita. Di samping kita mentadaburi dan mengkaji. Salah satu bentuk kita ini kan mentabarun dan mengkaji, gitu ya. Ingat, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Setan itu yang membuat nenek moyang, bapak moyang kita, ibu moyang kita dulu tergelincir karena difitnah oleh setan itu. Kenapa? Karena setan itu tidak bisa dilihat oleh kita, di mana dia bisa melihat kita, bisa masuk ke dalam diri. Jangan sampai itu terjadi. Lemah aja azimat, lemah saja tekad. Ya kan, lemah saja niat itu menjadi santapan udah, menjadi santapan. Makanya kan kalau salah satu contoh Kak Zoma, ketika kita aja lupa aja makan ya tanpa bismillah, itu setan sama anak cucunya sama keluarga-keluarga sama rombongannya datang sini, ini ada makanan kita, gitu. Iya, Bun. Tapi ketika kita baca bismillah atau akhirnya kita baca bismillah di tengah perjalanan, bismillahi awwaluhu akhiru, jangan, itu bukan makanan kita. Kan begitu. Dan itu makna keyakinan loh ya. Itu sebuah bukti bahwa kita meyakini apa yang dilakukan, apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, harus baca bismillah dan semua itu sangat terkait dengan keyakinan kita. Bukan hanya sekedar harus bersih, harus cuci tangan, harus pakai sendok, bukan. Itu fisik, bersih fisik. Tapi bagaimana membersihkan secara batiniah untuk terus menyandarkan segalanya hanya kepada Allah, mengikuti aturan-aturan Allah, maka fisik kita, lahiriah dan batiniah kita itu adalah menjadi bersinergi. Keyakinan kita, tauhid kita menjadi bersinergi dengan aplikasi kehidupan kita dalam segala aspek dan prospek kehidupan kita. Ya, seperti itu. Jangan pernah lelah kita untuk selalu datang kepada Allah dalam situasi dan kondisi apapun. Jangan pernah lelah kita melakukan sesuatu walaupun di situ tidak ada keuntungan duniawi bagi kita. Kalau itu bagian dari sebuah amal soleh kita, insya Allah merupakan bagian yang Allah nilai itu adalah amal soleh. Itu adalah bentuk daripada bukti bahwa kita adalah berakidah. Maka amal soleh itu adalah bukti akidah kita. Ketika kita melakukan sesuatu itu sebenarnya adalah amal keyakinan kita. Harus seperti itu. Maka setan insya Allah dia emang nggak lama, setan ngintip lagi, oh panas banget di sini gitu kan. Kenapa nggak enak ini, pahit ini, darahnya orang beriman yang berzikir pahit ini, gitu kan, nggak betah dia. Makanya kita harus selalu niat, cara dan tujuan. Zikrullah, mengandalkan Allah itu menjadi satu-satunya yang tidak boleh. Jangan mengandalkan harta, jangan mengandalkan suami, jangan mengandalkan anak, jangan mengandalkan apapun di muka bumi ini. Cukup yang Allah berikan pada kita, sibukkan di tangan dan kaki kita. Tapi ketika kita bicara hidup ini kemana dan mau kemana, andalkan dalam diri kita, dan orientasi hidup kita itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik Bunda. Dan tentunya Bun sudah di jam 11:30 kurang 10 menit ya Bun ya. Kita masih punya waktu 10 menit. Ini ada Umu Bilkis juga yang ikut hadir menyimak dari Sukapura. Nah Bun, kembali lagi kita mungkin sambil menjadi sebuah rangkuman ya Bun ya dalam siaran hari ini Mitra JC tentang keseimbangan dunia dan akhirat. Berarti tidak ada kata terlambat ya Bun ya untuk kita membenahi kembali keinginan atau capaian-capaian kita untuk kehidupan akhirat nanti. Hal tersimpel Bunda atau yang paling sederhana yang bisa kita perbaiki terlebih dahulu sebagai seorang umat Islam seperti apa Bun?
perbaiki dirimu. Siap. Ibda binafsik. Kalau di dalam surat Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, qu anfusakum. Itu. Qu anfusakum. Jagalah dirimu. Qu anfusakum. Baru wa ahlikum. Wa ahlikum kan bisa keluarga, bisa saudara ya, dan orang-orang yang terdekatnya, bahkan nanti kepada tetangga dan sebagainya. Jadi yang paling pertama, ketika kita ingin mendapatkan kehidupan yang seimbang, kehidupan yang tawazun, yang sesuai dengan ajaran Allah dan Rasulullah, hayu kita mengenali siapa jati diri kita sebenarnya. Ya. Afabi anfusikum afala tubsirun. Apakah kamu tidak melihat dirimu? Ya. Apakah dengan dirimu kamu tidak berpikir siapa kita? Mau ngapain kita hari ini? Kemana nanti perjalanan hidup kita berakhir? Itu kan semua adanya di mana? Di keyakinan kita kan gitu. Jadi kenali diri kita. Ya. Kemudian man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Orang yang tahu diri, tahu tujuannya, tahu kemana, tahu harus apa di muka bumi ini, insya Allah dia akan mengenal Tuhannya. Insya Allah dia tahu dalangnya itu siapa. Dan dia tahu bahwa dirinya adalah wayang, kan begitu. Kalau kita mau jadi wayang yang bandel apa wayang yang baik gitu ya, maka itu sangat tergantung dari mawas diri kita. Jangan pernah terpengaruh dengan apapun dalam kehidupan kita. Biasanya orang yang sudah tahu diri dengan ilmunya Allah, dia tidak akan pernah terpengaruh. Baik dari orang-orang yang dia cintai, anak-anaknya, hartanya dan sebagainya. Dia akan terus lurus di dalamnya. Baru kemudian wa ahlikum. Ibda binafsik, mulailah dari dirimu, karena ketika kamu menjadi orang atau pribadi-pribadi yang baik, kamu akan memberikan cahaya kebaikan itu kepada orang-orang di sekitarmu. Bahkan orang-orang yang hidup dengan cahaya Allah, dengan keimanannya kepada Allah, kemudian dia menjadi orang yang istiqomah dengan ibadahnya, dengan profil akhlaknya. Siapapun yang kenal dia akan mendapatkan manfaat itu. Seperti itu. Maka buat kita adalah posisikan dunia itu seperti layaknya Allah menggambarkan posisi dunia ini bagi orang-orang yang beriman. Dunia adalah seperti sebuah apa kamu tadi? Sesuatu yang wagharrathumul hayatud dunya, sesuatu yang meninabobokan. Sesuatu yang menjebak. Tapi bagi siapa? Bagi orang-orang yang tidak tahu diri, bagi orang-orang yang tidak mengerti untuk apa dia hidup. Ya, seperti itu. Siap. Kemudian dalam surah 6 ayat 22 itu memperkuat ya. Bagaimana Allah memberikan gambaran wa mal hayatud dunya lahu la'ibu wa lahu. Kalau yang lain lahu wa la'ib. Yang ini la'ibu wa lahu. Dan sesungguhnya kehidupan dunia itu adalah hanya bermain-main dan bersenda gurau. Memang tempat bermain-main ya. Hidup berangkat pagi pulang sore makan dan sebagainya. Besok begitu lagi. Enggak ini gitu loh. Walad darul akhirah khair lilladzina yattaqun. Sungguh kata Allah, walaupun kamu hidup di dunia, dan hidup di dunia itu adalah sesuatu yang menjerumuskan juga dan enak gitu ya, kehidupan akhirat pasti itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi kita harus membangun kehidupan, misi hidup kita itu beriman dan bertakwa. Dan orientasi visi kita adalah mardotillah. Apa yang kita lakukan adalah mardotillah. Ya, mardotillah. Jadi kita hidup di dunia itu hanya merupakan apa ya, jembatan ya, antara gitu loh. Jadi sehingga afala taqilun, apakah kamu tidak memfungsikan akalmu? Maka yakinilah bahwa dunia diposisikan oleh Allah adalah rendah, kesenangan semata. Jadi kalau kita diberikan banyak sedikit, nggak usah galau gitu. Ya memang sudah sebegitulah Allah berikan. Terbaik itu seperti itu gitu. Kalau memang kita ditakdirkan menjadi kaya ya pasti kaya walaupun itu dibuang kemana-mana.
gitu kan. Kalau mama tanya segini kamu nih, kalau kamu dikasih banyak-banyak nanti kamu begini ya. Iya. Ya kan, gini aja yang tidak dikasih banyak aja suka lupa gitu kan. Jadi seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan kita paham bahwa dunia adalah ladang akhirat. Bagaimana supaya kita menjadikan dunia itu ladang akhirat? Jadilah manusia yang manusia yang selalu tawazun hidupnya, selalu seimbang hidupnya, melaksanakan secara adil seperti keadilan yang Allah janjikan kepada kita dalam sunnahnya. Kemudian apa tawazun di situ? Orientasikan hidup dunia ini untuk akhiratmu, tetapi juga jangan lupa bahwa kamu masih hidup di dunia. Kamu tetap harus berusaha, kamu tetap harus melengkapi kehidupanmu, kamu harus tetap menjadi orang yang tidak menjadi benalu bagi orang lain. Kamu harus menjadi bermanfaat bagi dirimu, bagi keluargamu, dan bagi orang lain untuk mencari ridha Allah. Insya Allah kalau itu sudah terjadi, kalau itu sudah bisa kita lakukan pelan-pelan secara berproses ya, maka itu akan ketenangan pun, sakinah, mawaddah, warahmah itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Kita tidak boleh punya anggapan sakinah, ketenangan itu karena kita punya jabatan, karena suami kita, istri kita itu punya harta. Bukan. Sakinah itu adalah bagi orang beriman ketika dia mampu mengaplikasikan seluruh apa yang datang dari Allah dalam kehidupan diri kita, kehidupan suami kepada istri dan anak-anaknya, keluarganya menjadi keluarga yang beriman kepada Allah. Disitulah sebenarnya ketenangan itu ada. Ketenangan ada ketika kita khusyuk menjadi hamba Allah, ketika kita sabar dalam menghadapi segala apa yang ada dalam kehidupan kita. Iya Bunda. Jadi nikmati prosesnya dan ikuti alur ceritanya. Hari ini kita sedang mengikuti alur cerita kita masing-masing. Dan ingat, alur cerita itu tidak selalu indah dirasakan. Kita tidak selalu tersenyum, tapi lebih banyak tersenyum. Siap. Sekali-sekali juga kita, alur cerita kita mengeluarkan air mata, kesedihan. Tapi ingat, jangan terlalu banyak sedih, karena sedih itu adalah pintu dari syaitan. Jangan was-was untuk masa depan, karena was-was juga pintu dari syaitan. Maka banyak-banyak kalian berbaik sangka, bahagiakan diri kalian terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita mau berbahagia, hitunglah nikmat Allah. Jangan sering menghitung sesuatu yang memang diujikan, pernah tidak kita sukai dalam kehidupan kita. Iya. Seperti itu Kak Zoma. Baik Bunda. Baik Bun, sudah di akhir statement, sudah di akhir penghujung acara kita dan sudah diberikan closing statement. Iya. Bunda ada yang mau disampaikan lagi kepada mitra? Baik mitra. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Manfaat kita untuk berdua ya. Manfaat kita Zoma Khadijah dengan Bunda Fatia, dan bermanfaat juga buat para mitra di ruang dengarnya, para ibu-ibu muda, mungkin ibu-ibu yang sudah nenek-nenek seperti Bunda, atau ibu-ibu muda ya, pekerja-pekerja yang juga wanita yang tangguh, yang bisa membantu ekonomi suami. Mudah-mudahan itu jadi pahala dan jadi sedekah ya buat keluarga, dengan tulus dan ikhlas dia kerjakan. Dan mudah-mudahan ini bermanfaat. Insya Allah bermanfaat buat orang lain. Jadi insya Allah share-lah ini kajian kita ini, karena itu menjadi amal jariah kita. Mitra, oleh sebab itu kita menginginkan selalu, selama hidup ini masih diamanahkan oleh Allah kepada kita, dan selama masih ada di bumi Allah, maka jadilah kita orang-orang yang selalu tahu bahwa dimanapun kita berada harus memiliki nilai di hadapan Allah sebagai hamba yang istiqomah di jalannya. Maka kita menginginkan juga bahwa peran dan fungsi kita, tugas, status, peran dan fungsi kita di muka bumi ini sangat-sangat terkait, sangat-sangat dinilai oleh Allah. Untuk apa dan seperti apa, dan orientasinya untuk mencari ridho siapa. Tentu kalau kita orang beriman adalah untuk mencari ridho Allah. Bagaimana yang harus kita lakukan? Beribadah sesuai dengan diajarkan oleh Allah. Lillahinya kemana? Motivasinya, niatnya
lillahi ta'ala dengan bismillahirrahmanirrahim setiap langkah. Jadilah orang yang dermawan. Itu seimbang ya. Apa orang dermawan kata Rasul, kata Allah? Orang-orang yang tidak pernah pelit, syuha ala nafsi. Tidak pernah pelit melakukan sebuah kebaikan walaupun di dalam kebaikan itu secara duniawi mungkin menurut orang yang bakhil tidak ada untungnya. Jadilah orang-orang yang selalu mau mendekat kepada Allah. Walaupun dalam kedekatan itu kita harus mengorbankan sesuatu yang sebenarnya orang lain bisa menikmati. Kita tidak melakukan itu karena kita benar-benar ingin khusyuk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, diaminkan di ruang dengarnya masing-masing mitra. Semoga kita kuat, semoga kita tetap bersabar, semoga kita tetap menjadi istri yang solehah, suami kita menjadi pemimpin yang soleh, anak-anak dan cucu kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma qasim lana min khasyatik ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya, wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la mablagha 'ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ila liqa insyaallah. Ma'assalamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada komen satu lagi Bun, menyapa dari Mardia Fira. Umi Mama KF5 nyimak barakallah untuk Umi Fatia dan Kak Zoma, semoga sehat selalu. Wa iyyakum. Barakallah juga. Barakallah juga. Terima kasih Bunda, terima kasih banyak juga. Sama-sama, Jazakillah khair sama-sama. sudah mengingatkan hari ini kepada kita semua mitra JC target dan capaian kita untuk dunia dan akhirat. Mudah-mudahan insyaallah membawa hikmah, manfaat dan tentunya untuk kita semuanya sehat selalu dan bahagia selalu serta bersyukur selalu. Akhir kata Zoma dan Bunda Fatia pamit undur diri dan jangan lupa untuk terus stay tune di program Teladan Muslimah di setiap hari Rabu jam 10 pagi, tentu masih bersama dengan Bunda Fatia. Insyaallah pekan depan kita bertemu lagi mitra JC, dan akhir kata Zoma serta Bunda Fatia pamit undur diri. Terima kasih banyak atas perhatiannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.